Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Audi Nicola Octaviano. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang peran supply chain management dalam distribusi semen. Pertama adalah latar belakang. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam pengembangan ekonomi nasional. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga memperkuat daya saing suatu negara. Nah, pada penelitian kali ini kita akan mencari tahu tentang peran SCM dalam proses pengedaran semen ini dari toko bangunan ke tempat proyek-proyeknya. Peran supply chain management dalam industri konstruksi. Yang pertama adalah efisiensi logistik. Ini adalah memastikan pengiriman semen tepat waktu untuk sampai ke lokasi proyek. Yang kedua adalah koordinasi antar pihak. Ini adalah SCM memfasilitasi komunikasi antara produsen semen, distributor, dan kontraktor. Yang ketiga adalah perencanaan proyek yang akurat. Ini dengan melalui integrasi data permintaan inventaris dan pengiriman. Kemudian ada pengendalian biaya melalui pemanfaatan sumber daya dan jadwal yang lebih baik. Kemudian ada respon cepat terhadap gangguan. Ini bisa mengatasi seperti keterlambatan pengiriman, permintaan mendadak, atau apabila ada gangguan infrastruktur. Kemudian adalah penerapan supply chain management atau SCM dalam proses distribusi semen. Nah, ini supply chain management ini adalah pendekatan yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan aliran barang, informasi, dan keuangan dari produsen hingga ke konsumen akhir. Dalam konteks distribusi semen, ini penerapan SCM berfokus pada efisiensi logistik, keterpaduan informasi, serta pengendalian biaya dan waktu agar semen tersedia sesuai kebutuhan proyek konstruksi. Berikutnya adalah tahapan penerapan SCM dalam distribusi semen. Yang pertama adalah perencanaan permintaan atau demand planning. Ini adalah kita merencanakan nanti misalnya kita nanti butuhnya berapa untuk kita minta ke bagian adalah kemudian produksi. Ini yang kedua adalah pengedaran dan produksi ini atau procurement dan end production. Ini adalah nanti dari toko bangunan minta ke produsen misalnya kita butuhnya berapa, nah nanti gitu di situ ada langkah keduanya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen persediaan atau inventory management. Ini nanti barang yang sudah masuk nanti kita atur supaya nanti tidak terlalu cepat habis, kekurangan atau bagaimana, atau mungkin sisa. Yang keempat adalah distribusi dan logistik. Ini adalah nanti misalnya dari toko bangunannya kita jualnya ke siapa. Kemudian juga ada logistik atau transportation, ini nanti kita adalah membahas tentang pengiriman dari semen tersebut. Yang kelima adalah koordinasi dan komunikasi. Ini antara pihak toko, pihak produsen, dan juga ke pelanggannya nanti atau proyeknya yang dikerjakan nanti, pihak proyeknya. Dan terakhir adalah evaluasi kinerja atau performance monitoring. Kemudian ada manfaat penerapan SCM dalam distribusi semen. Ini yang pertama adalah bisa meminimalkan keterlambatan pengiriman ke lokasi proyek. Kemudian yang kedua bisa menurunkan biaya logistik dan penyimpanan karena sudah kita atur dengan baik dengan menggunakan sistem SCM tadi. Kemudian bisa menghindari kerusakan dan pemborosan material. Keempat, bisa meningkatkan produktivitas proyek secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah bisa menyediakan data yang akurat untuk pengambilan keputusan untuk ke depannya nanti. Misalnya stoknya sudah habis, nah nanti kita bisa menentukan untuk ke depannya nanti kita butuh berapa dan seterusnya. Kesimpulan. Nah, dari penelitian atau kajian pustaka yang telah saya lakukan ini dapat disimpulkan bahwa supply chain management ini memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran dan efisiensi distribusi semen untuk pembangunan infrastruktur. SCM ini bisa memungkinkan koordinasi yang baik antara seluruh pelaku dalam
rantai pasok mulai dari produsen, distributor, hingga kemudian ke pengguna akhir di lokasi proyeknya itu nanti. Dengan pendekatan terintegrasi, SCM membantu mengurangi keterlambatan pengiriman, bisa meningkatkan akurasi stok, kemudian serta bisa mengoptimalkan perencanaan logistik dan penggunaan sumber daya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.